ini sudah bisa direkam. Sip. Ya, baik. Ya, kita akan mendiskusikan ini tampaknya kok agak perlu di stimulus. Ya, silahkan teman-teman menjawab. Kita masih pada taraf brainwashing. Brainwash untuk kewirausahaan. Sejauh mana sih pemahaman teman-teman tentang kewirausahaan? Sejauh mana sih pengetahuan teman-teman tentang entrepreneur? Terus ada pertanyaan menggelitik, kenapa harus dimunculkan mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah entrepreneurship di level mahasiswa, bahkan di keperawatan itu kenapa harus ada. Nah, sebelum mulai nanti saya masih pada tataran berdiskusi, membuka mindset teman-teman, karena ini penting. Pentingnya di mana? Menurut saya penting untuk membuka wawasan, pemahaman. Nah, dari pemahaman itu nanti kita bentuk bersama-sama. Entrepreneur itu seperti ini. Oke, siapa yang mau menjawab? Siapa tadi yang belum? Adinda, coba. Adinda? Ya, Pak. Gimana? Penting atau enggak kewirausahaan di level mahasiswa? Menurut saya penting, Pak, karena ketika masih kuliah itu kan pasti juga pengeluarannya banyak. Kalau kita bisa belajar berwirausaha, mungkin bisa menambah pendapatan untuk membantu membiayai kuliah kita gitu, Pak. Oke, membantu biaya kuliah. Nah, oke ya. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan. Apa sih tujuannya? Nah, kira-kira apa tujuannya S1 keperawatan ini belajar entrepreneur atau kewirausahaan? Ya, bisa jadi Anda ini ikut ya karena memang mata kuliah wajib. Tapi ada ngapain ini keperawatan kok harus belajar entrepreneurship, kewirausahaan. Kan tidak ada hubungannya dengan prodi saya, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Flori Berta. Tujuannya mungkin yang melatih kreativitas itu tadi. Melatih kreativitas. Oke, melatih kreativitas. Apa harus di kewirausahaan? Sebenarnya enggak sih, Pak. Mungkin sama kayak belajar bersosialisasi juga mungkin pas jualan-jualan gitu. Biar nanti kalau sama pasien juga bisa bersosialisasi. Oke. Windy Anggun. Apa, Win? Apa pendapatmu tentang kewirausahaan di S1 keperawatan? Ngapain? Ini nambah-nambahi mata kuliah atau nambah-nambahi apa begitu? Enggak apa-apa. Kita diskusi saja, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi kita mau mencoba menyampaikan ide gagasan. Silakan, Windy. Windiku, di manakah? Oke, Win. Windy, kamu di mana? Windy ini di mana ya posisinya? Elsa? Elsa? Loh, kok enggak ada jawaban Putri? Loh, kok enggak ada? Rusia Della? Iya, Pak. Ya, gimana pendapatmu Rusia Della? Bisa on kamera? Oh, benar-benar, Pak. Pendapat saya tentang yang kenapa S1 keperawatan itu, kenapa harus mengikuti belajar kewirausahaan itu, ya biar untuk perawatnya sendiri itu kan bisa membuka lapangan kerja, bukan buat
keperawatannya juga. Terus buat orang lain juga gitu loh Pak, tenaga yang lain itu biar bisa kayak kita tuh harus kita tuh menyediakan lapangan kerja gitu loh Pak. Menyediakan Kayak lapangan gitu. pekerjaan. Oke. Ya. Nanti saya mau ngetik apa jawabannya apa. Oh Sri, nah ini ya. Sri itu mengembangkan ide-ide inovatif yang bisa menjadi peluang dalam menjalankan suatu usaha. Oke, sip. Windy yang belum ono suaranya, belum ono pendapatnya. Win, gimana Win? Windy ini di mana toh? Ya, jadi gini ya. Jadi gini. Tentu menjadi satu pertanyaan besar dalam pikiran. Kenapa harus ada mata kuliah entrepreneurship? Kenapa harus kita belajar kewirausahaan? Toh saya mahasiswa, ya masih belajar. Apalagi jurusan saya keperawatan. Ya, apa enggak membuang-buang waktu, menyia-nyiakan jam mendingan dipakai untuk belajar yang lain. Percuma. Toh besok saya enggak jadi pengusaha. Toh saya besok akan bekerja di rumah sakit. Toh saya besok jadi perawat. Toh saya nanti, dan toh saya nanti. Itu. Ya. Kenapa? Saya masih kuliah. Harus diberi mata kuliah kewirausahaan. Baik ya, jadi begini. Saya jelaskan. Saat ini ya, banyak persoalan masyarakat, banyak persoalan bangsa, banyak persoalan negara, dari sekian banyak persoalan, ya, krisis ekonomi, kriminalitas, begal yang kita dengar sehari-hari, ya, pencurian dan lain sebagainya, itu adalah masalah-masalah sosial dari sekian banyak. Ya. Salah satu akar persoalan tingkat kriminalitas yang tinggi di suatu masyarakat adalah pengangguran. Ya. Salah satu akar masalah yang terjadi di masyarakat, bangsa dan negara adalah kriminalitas. Akar kriminalitas adalah pengangguran. Coba Anda bayangkan pengangguran itu seperti apa? Coba Anda bayangkan pengangguran itu bagaimana? Coba Anda bayangkan apa yang dirasakan oleh pengangguran. Coba saat ini bayangkan Anda menganggur, sudah lulus nganggur. Ya, membawa lamaran ke sana ke sini, tidak ada yang menerima di rumah sakit A, B, C. Saya sudah lulus cum laude IP 5,0, nggak ada yang nerima. Rumah sakit menolak. Sementara harus mencukupi kebutuhan hidup, apalagi tidak ada kuota. Ya, sekarang kuota itu menjadi persoalan mendasar selain sembako. Ya, baik cowok maupun cewek. Kalau cewek tidak bisa selfie karena tidak ada kuota, bingung. Yang cowok bisa begitu juga. Tidak bisa game karena kuota tidak ada, karena tidak punya uang. Akhirnya muncul ini pikiran kriminal, penyakit masyarakatnya di sana. Apalagi berdasarkan data, salah satu penyumbang, ya, penyumbang persoalan adalah pengangguran, dan sekarang ada muncul yang namanya pengangguran intelektual. Ya. Pengangguran intelektual itu apa? Ya para lulusan yang kuliah di perguruan tinggi setelah SMA. Ya, entah D1, D2, D3, D4 atau S1. Itu yang dikategorikan pengangguran intelektual. Nah, pengangguran intelektual itu keluar hanya tahunya bawa ijazah.
Bangga dengan ijazahnya, bangga dengan selembar kertas, menyatakan lulus 5,0. Nah ini yang menjadi salah satu latar belakang kenapa masalah itu muncul, karena banyaknya pengangguran intelektual. Kenapa banyak pengangguran? Oh, mereka tidak mau berusaha. Saya kan pasti lulus, nanti setelah lulus akan dapat pekerjaan. Ya. Sehingga saya harus belajar agar IP-nya tinggi. Ya, bidang tertentu. Apa salah, Pak? Tidak salah. Dan memang harus terus belajar. Tapi persoalannya situasi saat ini, kemampuan masyarakat untuk menyerap tenaga pekerja ini sangat rendah, sangat kecil. Mengapa? Perbandingan kebutuhan lapangan pekerjaan dibandingkan ketersediaan lapangan pekerjaan itu terlalu besar perbandingan. Satu lowongan pekerjaan itu yang melamar ribuan. Bisa dibayangkan. Kamu besok lulus, ya mau melamar di satu rumah sakit atau di apapun, lembaga apapun, yang dicari hanya satu. Oh, saya kan punya koneksi, Pak. Saya punya orang dalam, Pak. Nah, ngapain saya? Nah, kita tidak tahu. Ke depan itu seperti apa, tidak tahu. Tidak ada yang pasti. Ya. Bisa jadi kamu menggadang-gadangkan ada orang dalam, ada yang membawa, dan lain sebagainya. Bagaimana? Persaingannya sangat ketat. Nah sekarang dengan perkembangan dan kompetisi yang sangat tinggi antar mahasiswa, antar perguruan tinggi, ini luar biasa. Kompetensi apa? Kompetensi pribadi, kompetensi lulusan. Itu yang memberikan nilai lebih. Maka butuh satu wadah, satu sarana untuk mengembangkan diri. Melengkapi diri di tengah kompetisi di masyarakat. Maka salah satu upaya yang dapat, ya, salah satu upaya, karena ada upaya yang lain kan, selain belajar IP tinggi juga membekali mindset-nya, jiwanya tentang berwirausaha. Ngapain Pak berwirausaha? Saya ini tidak punya darah pengusaha. Orang tua saya itu petani. Orang tua saya bukan pedagang. Saya tidak punya jiwa wirausaha. Hanya orang-orang yang sudah kaya saja, yang mampu saja bisa membuka lapangan, membuka wirausaha. Butuhnya banyak modalnya. Ya. Sementara saya ini pas-pasan. Saya tidak punya modal. Dan munculnya begitu. Modal saya apa, Pak? Anda lupa bahwa Anda merupakan salah satu modal terbesar. Diri Anda masing-masing ini adalah salah satu modal terbesar dan utama. Saya tidak punya uang. Terus bagaimana? Harus punya uang. Belum tentu. Anda punya modal banyak, perlu kesempatan besar. Ya, tetapi ketika Anda tidak mampu dan tidak punya jiwa entrepreneur, tidak punya skill mengentrepreneur, ya sudah, berapapun modal yang Anda punya, habis. Coba Anda lihat saja. Banyak kafe-kafe bermunculan, modalnya banyak, ya, dagang, berusaha, akhirnya gulung tikar. Karena hanya berdasarkan modal. Modalnya yaitu satu-satunya adalah uang. Ya, padahal bukan keturunan dan bukan modal uang saja. Kewirausahaan itu dapat dimulai, kewirausahaan itu dapat berkembang dan berkelanjutan. Dan bukan faktor keturunan. Banyak pengusaha, banyak entrepreneur
Banyak orang berwirausaha bukan karena faktor keturunan. Jadi entrepreneur itu sesuatu yang bisa dipelajari. Ya. Sama juga naik sepeda motor. Naik sepeda motor itu kan bukan karena faktor keturunan. Nggak bisa, ada yang bisa naik, ada yang tidak. Nah, naik sepeda motor kan bisa dipelajari. Gimana caranya? Tidak hanya, oh sepeda motor ini hanya untuk orang yang begini. Sepeda motor itu hanya untuk orang yang ini. Ya enggak. Ya, artinya entrepreneur atau kewirausahaan itu adalah ilmu yang bisa dipelajari, bukan ilmu yang diturunkan. Setiap kita ini adalah modal dasar. Ya, tanamkan dalam mindset teman-teman bahwa saya adalah modal, saya adalah aset. Kenapa saya katakan aset? Ya itu, Anda punya kapabilitas, Anda punya keterampilan. Aduh Pak, saya tidak punya keterampilan. Coba dicari, coba ditemukan, pasti ada. Ya. Lalu saya tidak punya kemampuan, bisa tapi tidak mampu, bisa dipelajari. Ya, saya tidak punya komunitas. Ini sudah jadi satu komunitas. 23 orang ini sudah komunitas. Kalau masing-masing punya usaha, berwirausaha, wah, luar biasa. Saling melengkapi. Bisa, Pak? Bisa. Tanpa modal? Iya. Tanpa modal uang, modal HP-mu saja bisa. Contohnya, seandainya ini ya, mengandaikan. Nova pinter masak. Ya, Nova pinter masak tapi tidak tahu kemana harus ditawarkan. Ya. Nova ini pinter masak bakwan. Wih, top. Dari sekian bakwan yang pernah Stefanus coba, ternyata suatu saat makan bakwannya Nova. Dan Stefanus ini menang, wah, ini bakwanmu kok enak. Nggak coba kamu waduh nggak bisa, aku malu orangnya, bla bla bla. Loh enak loh bakwanmu dari sekian banyak. Oke, gimana? Aku bantu gimana? Wes dari kamu berapa, aku ambil berapa. Selesai. Ya, buat aja status bakwan gurih, renyah, sehat, mengenyangkan. Oh, minat DM. Share dari Nova 1.500, Stefanus ambil 500 katakan. Tinggal dikalikan saja. Stefanus nggak bisa masak tapi punya teman, komunitasnya banyak, ya WA grupnya banyak, sekali share gitu, lumayan lah dapatnya. Ya, itu untuk produk yang kelihatan, katakan kuliner. Atau lagi nanti si Floriberta. Floriberta ini punya keterampilan, kebiasaan atau sukanya menyulam atau bikin apa begitu ya. Produk-produk perempuan lah, topi atau apa. Dia senangannya itu. Hanya untuk dirinya sendiri. Suatu saat si Maria lihat Floriberta. Wah, bagus sekali ini. Bagaimana proses buatnya? Wah, ini ada temanku yang nyari tas ini sebetulnya. Tas yang unik dan menarik. Oke, gimana Floriberta? Jika tak tawarkan ke temanku, waduh aku malu, tasku ini jelek, ini karyaku ini masih belajar dan lain sebagainya. Janganlah, aku malu nanti, tidak enak sama teman. Maria bilang, sudah tidak apa-apa, aku yang nawarkan. Oke, gimana? Boleh enggak? Kalau boleh tak tawarkan. Ya gimana ya Maria, aku ini masih belum pede, aku ini masih malu-malu, masih belajar dan lain sebagainya. Artinya ada banyak alasan. Nah, suatu saat gimana? Oke, tawarkan. Suatu saat Maria, kita foto ya. Buat status. Deng. Ya. Tas unik, menarik. Produksi terbatas. Minat DM. Nah, selesai. Ya.
Selesai. Artinya yang dulu sebatas hanya untuk dirinya sendiri mulai. Temannya Maria pesan, sorry Berta, ada permintaan bikin seperti ini bagaimana? Oke, terserah, custom pun boleh. Nah, jadi sudah. Ya. Satria suka gambar. Gambar wajahnya temannya. Coret-coret aja sebetulnya. Wajahnya siapa digambar, wajahnya siapa digambar. Lalu suatu saat si siapa ini? Cowoknya siapa meneh? Atau si Rahmaning melihat gambarnya Satria. Satria, gambarmu bagus ini. Gimana? Terus tak tawarkan. Aduh gimana ya, gambarku jelek. Pokoknya unsur mindernya muncul. Nah, seringkali yang muncul itu adalah keminderan. Merasa tidak mampu, merasa jelek, masih belajar. Padahal orang lain menilai karyamu, kemampuanmu, keterampilanmu itu luar biasa. Ya. Dan ketika ada orang yang melihat luar biasa, maka muncul, wah ini sudah. Ya mulai mikir cuan-cuan lah, ya kita cari cuan sedikit-dikit lah. Ya satu pesanan saya dapat berapa, kamu dapat berapa. Nah, hal-hal seperti itu yang kamu punya itu adalah modal. Nanti kita kelola itu semua agar kamu kuliah sambil mendapatkan cuan. Gitu kan? Ya cuan tipis-tipis mulai awal enggak apa-apa. Ya, yang cowok mulai, yang cewek masing-masing mencari kira-kira saya ini minat apa, hobi apa, itu ke sana. Nah, sekarang nanti kita akan berbicara tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Kita mencoba menata mindset. Saya mau bikin apa? Produkku ini cocok atau tidak? Menjawab kebutuhan masyarakat atau tidak? Atau sekedar idemu saja? Anda tentu pernah melihat Gojek, ya, aplikasi-aplikasi ojol itu. Di mana bisa seperti itu? Dia tuh butuh proses yang namanya survei pasar. Apa yang menjadi kebutuhan? Sudah ada mikrolet kok masih ada ojol. Lah ngapain? Nah, dulu kan begitu. Sebelum ada ojol rame itu, orang berpikiran ngapain? Naik ojol, biayanya mahal. Ya toh? Sudah ada mikrolet kok masih naik. Ojek online. Toh di gang itu ada ojek yang sudah langganan. Apa yang terjadi sekarang? Kalau Anda mau naik mikrolet, Anda harus jalan kaki dulu dari rumah keluar gang. Dari dalam perumahan harus keluar jalan besar. Gitu. Ke naik ojek konvensional Anda juga. Tetapi apa yang terjadi dengan kemampuan aplikasi itu, dibuatkanlah yang namanya aplikasi ojek online. Mereka datang ke rumah Anda. Anda tinggal, saya posisi di sini. Mereka datang, mereka mengantar. Ya, tidak harus berdesakan di dalam mikrolet, umpel-umpelan, serkong, ini tidak perlu. Apa yang terjadi? Gitu kan? Termasuk juga makanan, Anda harus keluar dulu. Ya. Sekarang enggak, Anda cukup di dalam rumah, di dalam kos-kosan, di kontrakan, tinggal Anda pesan. Artinya produk yang dibuat itu menjawab kebutuhan pasar. Menjawab kebutuhan market. Sekarang ojol itu banyak. Ya. Ojek online itu banyak, ada berapa platform. Kenapa dia bermunculan? Ya karena yang bermunculan baru itu mencoba mengisi ceruk-ceruk kosong, ruang-ruang kosong, potensi-potensi market yang tidak dipunyai oleh market lain. Yang namanya ayam goreng tepung itu dimanapun ada. Gara-gara satu produk tertentu. Mulai muncul macam-macam ayam. Tetapi ayam mana yang bertahan? Bagaimana harus berinovasi. Apalagi di tengah masyarakat saat ini dengan
masyarakat 4.0 ini kehidupan dengan HP itu kan tidak bisa dilepaskan kecuali kalau tidur. Mau tidur aja masih pegang HP. Yang Beb, sudah tidur atau belum Beb? Sudah maem belum Beb? Kebutuhan itu. Nah, sekarang kita coba memanfaatkan HP. Nah, demikian juga dengan stikes, ya, keperawatan. Masih banyak ruang-ruang yang belum tergarap kewirausahaan dari keperawatan. Ya nanti itu tadi tujuannya itu mengembangkan potensi di tengah kompetisi saat ini, mengurangi pengangguran intelektual, selama kuliah Anda berproduksi, Anda dapat cuan. Nah, maka nanti teman-teman semuanya dalam mata kuliah entrepreneurship ini, mindset teman-teman ditata. Mindset teman-teman dikelola lagi. Mau jualan pisang goreng. Ya, jangan sekedar membuat pisang goreng. Cari inovasinya di mana? Pisang goreng yang belum ada itu apa? Tetanggamu hanya pisang goreng biasa. Coba kamu beri inovasi sedikit aja. Yang pisang goreng oke. Karena toppingnya atau bumbunya atau kemasannya, nah itu sudah. Kamu mencoba menyuplai kebutuhan teman-temanmu yang di kos-kosan aja 24 ini aja sudah dapat cuan. Ya. Pisang goreng sehat, jenang sumsum sehat, apa? Es kopior sehat, nah, sudah. Guys, ini ada hari ini aku masak ini, sudah antar teman. Apa yang disukai teman-teman? Ya, oke. Untuk pengantar awal dari saya begitu. Silakan teman-teman mencoba mengungkapkan apa yang ada di pikirannya untuk kewirausahaan atau entrepreneur. Atau mungkin Pak, saya punya angan-angan itu sebenarnya begini, tapi bagaimana ya Pak? Nah nanti memang di level mahasiswa ada kompetisi-kompetisi kewirausahaan, kompetisi-kompetisi kreativitas mahasiswa. Ya ini dituntut. Dan ini memang tidak bisa sendirian, harus tim. Tidak mampu kalau dikerjakan satu orang. Maka nanti memang ini 24 ini akan dicoba disusun formulasi secara tim. Kita akan coba kawal, kita akan coba mentoring, kita mencoba coaching, bagaimana produksi, bagaimana menganalisis market, ini sebetulnya produkmu itu segmennya siapa. Aku bikin jenang sumsum Pak, enak. Enak menurut siapa? Menurut orang tuaku lah, saya beli apa orang tuamu. Kan begitu. Harganya murah. Murah, enak, hanya bertahan 1 minggu, setelah itu bobot rugi. Nah, coba, oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan ide pemikiran tentang kewirausahaan dari apa yang saya jelaskan? Oke, silakan. Sambil minum, saya tak minum. Oke, silakan mengungkapkan pikiran, enggak masalah. Malah senang nanti ada ide apa. Stefanus ada ide apa. Gitu. Kalau Liberta, Satria, ini masing-masing punya ide. Atau untuk jasa bidang kesehatan. Bisa Pak? Enggak? Bisa Pak. Jasa kesehatan itu nanti ada kupasannya tersendiri. Tapi minimal hari ini Anda mendapat satu pencerahan, satu insight bahwa oh iya ya, aku besok ini belum tentu dapat pekerjaan. Belum tentu bisa diterima di tengah kompetisi daripada menganggur. Nah, Bapak nanti kalau saya sudah bekerja, lalu ke usaha saya bagaimana Pak? Ya selama bisa diatur waktunya kan bisa dijalankan keduanya. Tinggal melihat kamu saja. Oke, silakan siapa yang mau memberikan respon tanggapan? Saya tunggu. Bindi, Anggun, ada yang mau disampaikan? Kok tampaknya mau menyampaikan sesuatu? Yuk, Win.
itu kayak makanannya gitu, apa mau bikin apa gitu. Iya, salah satunya. Salah satu ketika kita ngomong produk itu, tadi kan ada produk yang kelihatan, barang, berwujud barang, atau yang tak wujud. Tak wujud itu bisa jadi juga jasa, bisa jadi pelayanan. Kalau yang produk itu macam-macam, bisa kuliner berat, bisa ringan, bisa minuman, bisa produk apapun yang tampak, itu berarti kita ngomong produk yang kelihatan. Tapi kalau keperawatan ada dalam bentuk jasa. Jasa itu apa? Ya pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan jasamu. Lah kamu harus tahu jasa apa, spesialisasi jasa apa yang kamu punya. Pak, kalau produk itu apa nanti tidak berbenturan dengan apa ya produk yang lain? Makanya kita cari. Contoh ini, bubur sumsum itu sudah banyak di pinggir jalan. Tapi coba kamu perhatikan, ada enggak peluangnya di sana? Ya. Peluangnya apa? Yang belum dipunyai oleh market, yang belum dipunyai oleh para penjual itu apa? Nah, kamu mencoba inovasi yang adakan survei, harganya berapa, lah nanti bisa kita pelajari. Begitu, Windy. Coba di daerahmu punya potensi apa? Daerahku anak kos-kosan, pekerja. Oke, pekerja itu berangkat pagi, pulang malam, nggak sempat cuci pakaian. Coba buka laundry. Artinya kamu melakukan usaha itu berdasarkan survei market, segmen yang mau ngambil usahamu itu siapa jelas. Jadi tidak sekedar tahu-tahu aku mau bikin ini ya, dapat dari mana? Aku dapat mimpi. Wah, ya repot kali mimpi. Ya, aku mau bikin ini. Kenapa? Alasannya apa? Ya, karena aku 7 hari 7 malam puasa, lalu mimpi ini. Padahal survei marketnya tidak masuk. Oke, yang lain silakan. Ini nanti kita sampai jam berapa ini? Tolong diingatkan nanti. Sobat Talita sampai jam berapa, Ta? Sudah lewat 5 menit, Pak. Oh, alah. Tapi tidak apa, Pak. Fleksibel kata Febri tadi. Ya wes, Ta, oke coba Ta, kamu punya ide, punya pemikiran apa tentang kewirausahaan dari pengantar yang sudah saya berikan? Apa, Ta? Masih belum punya ide, Pak. Belum punya, oke. Floriberta? Sama Pak, belum tahu. Belum. Ya, terus. Siapa lagi? Naomi? Kalau di bidang jasa sih masih belum ada, Pak. Cuman kalau produk mungkin kalau di situasi saat ini kan banyak orang sakit, apalagi COVID gitu. Saya punya ide kalau bikin kayak sejenis minuman dengan bahan-bahan alami gitu, Pak. Oke. Nah, itu ya, mulai. Itu salah satu contoh. Nah, coba kamu nanti sudah mulai muncul ide pemikiran soal minuman kesehatan ya, Naomi ya. Oke, coba kamu mulai mencari, mengamati, baca minuman apa yang belum. Empon-empon itu contohnya, empon-empon itu banyak ya. Jahe, menghangat tubuh itu coba. Sekarang kamu bisa survei marketnya, survei pasar. Yang belum dipunyai dari sekian penjual minuman empon-empon itu apa coba? Kamu cari. Sambil jalan, menikmati, lihat di pasar, apa sih belum. Entah cara pengemasannya, entah cara pengolahannya, entah campurannya. Nah, ini bagus ini. Sehingga ide ini harus segera ditangkap, Naomi. Ditangkap itu artinya coba kamu mulai mencari sambil diam gitu, berenang-renang, mengemantau fokusnya apa. Ya, ini sudah ketemu. Terima kasih, Naomi, sudah ada satu ide.
Sekarang saya geser ke Dias. Dias ada ide apa, Dias? Dias ada ide? Belum. Heni ada ide? Kepikirannya mungkin jasa, Pak. Nah, Saya pernah lihat di Instagram itu kayak ada jasa ketik kayak gitu tuh. Terus kan saya suka desain-desain, mungkin bisa buat desain poster atau apa gitu mungkin, Pak. nah, sip ini. Ya, peluang ini. Sudah dapat 2 ide hari ini ya, luar biasa ini. Idenya luar biasa ini anak-anak, teman-teman di keperawatan ya. Jasa menggambar. Nah, kan sekarang banyak ini ya. Banyak ini. Kamu suka mendesain, kamu suka menggambar, coba handmade itu pangsa pasarnya masih luas. Tinggal kamu nanti akan mencari segmen pasarnya, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Itu harus jelas. Lalu juga ke usia berapa, anak-anak, remaja, mahasiswa, pekerja. Nah itu nanti sudah mulai kamu bidik. Ya, tapi yang penting bahwa Hani sudah punya satu ide, punya jasa pengetikan. Kenapa pengetikan? Iya Pak, sekarang itu banyak orang malas. Malas karena enggak siap. Di tengah kesibukan malas ngetik. Siapa tahu? Kalau saya boleh cerita, kalau karena kamu ngomong jasa ketik. Saya dulu pernah buka usaha rental dan jasa pengetikan. Itu saya mempekerjakan teman-teman kuliah saya di kampung. Karena belum ada yang buka usaha itu, dan di sana banyak mahasiswa. Dari situ akhirnya saya buka, ini peluang, buka rental komputer dan jasa pengetikan. Tapi ya memang begitu, malam datang minta diketikkan, besok pagi harus diambil. Waduh, pertama sekali, 2 kali enggak apa-apa. Tapi lama-lama terusan satu saya enggak kuat, akhirnya saya mencari teman saya ajak. Waduh, kalau malam ini diberikan besok pagi harus selesai. Nanti ongkosnya harus tambah gimana? Oke, tambah, silakan. Ya sudah. Ya. Punya jasa membuatkan apa-apa, boleh. Kalau boleh cerita hari ini, saya juga begitu saat itu. Jadi ada orang yang punya ide tapi nggak bisa mengungkapkan, menarasikan, menuliskan. Ya karena hobi saya menulis, buat buku, artikel, dan lain sebagainya. Ya oke, ada orang yang butuh jasa saya, pikiran saya, saya terima. Nah itu juga salah satu bentuk berwirausaha dengan jasa. Oke, terima kasih Hani, nanti dicatat ya. Kamu punya usaha ide itu. Satria ada ide apa? Kalau jasa itu jasa tensi, jasa ukur GDA itu gula darah, sama jasa ukur kolesterol. Kalau produksi mungkin minuman STMJ itu, Pak. Nah, idemu luar biasa ini jasa. Itu bisa dihitung kan ya nantinya kan bisa dihitung ya, bisa dikalkulasi. Jasa, saya bisa jadi gini ya, ini contoh ide yang datang. Kamu jasa, penyedia jasa tensi. Ya, banyak orang malas keluar rumah. Bisa dipanggil. Ya, ingin tensi, cek darah, silahkan hubungi kami. Satria Servis Kesehatan. Ya, kan begitu ya. Nah, itu sudah jadi. Tinggal nanti didalami. Oke, lalu minuman STMJ. STMJ itu banyak. Ya, di Malang itu laku keras. Sekarang coba kamu inovasi STMJ seperti apa ya yang menjadi keunikanmu. Nah, ya, STMJ banyak. Tapi keunikanmu apa? Nah, nanti kamu coba cari. Oke, ya nanti dicatat ya, Satria, idemu itu antara jasa kesehatan, tensi, dan lain sebagainya sama STMJ. Nova, ada ide apa, Nova? Kalau untuk sekarang masih belum ada, Pak. Belum ada. Oke, silakan. Frenova.
Bre, monitor. Iya, Pak. Ada ide apa, Bre? Kalau di bidang jasa saya belum terpikir, tapi kalau untuk kan di daerah saya ini kan banyak pabrik-pabrik gitu ya Pak. Yo. Terus juga daerahnya tentara. Jadi saya itu sudah mulai membuka usaha jualan makanan, Pak. Hebat sekali kamu. Makanan apa, Bre? Ayam Kentucky. Wis, ngeri ya, Bre. Nah, ini contoh ini. Contoh Kentucky. Jadi kamu sudah berwirausaha ini ya? Iya, Pak. Sudah sejak berapa lama? Sudah sejak mulai bulan Agustus tahun lalu. Wah, asik ini. Kenapa kamu usaha ayam Kentucky? Awalnya ya belajar-belajar gitu, bikin makanan. Terus kok katanya orang-orang itu bagus gitu loh bentuk kriukannya itu. Oh. Terus saya mulai buka usaha. Kalau pagi gitu kan biasanya orang suka cari buat sarapan gitu kan Pak. Jadi saya bukanya mulai pagi. Oh, ya ini contoh ini. Yes, bukti real ya. Bukti real ternyata sudah punya usaha. Lah nanti akan dipertajam lagi inovasinya, caranya atau seperti apa. Baik, saya geser ke Rahmaning. Rahmaning? Atau kalau yang belum saya panggil mau menuliskan di kolom chat silahkan. Rahmaning? Ada ide apa? Halo Rahmaning, monitor. Tidak ada monitor. Christofora. Oke. Rahmaning gimana? Ini Halo Rahmaning. Oke, sinyalnya. Christofora, Diwang? Masih belum kepikiran, Pak. Oh, masih belum kepikiran. Oke. Patra? Masih belum kepikiran juga, Pak. Oke. Sri? Sekarindri? Masih belum, Pak. Oh, oke. Elsa? Elsa, mana Elsa? Belum? Belum, Pak. Waduh. Sabrina Rizky? Sabrina Rizky gimana? Selamat? Belum? Masih belum, Pak. Waduh. Adinda? Iya, Pak. Gimana? Ada ide apa? Gimana, Din? Ada ide apa, Din? Tadi keluar soalnya mati lampu ini, Pak. Oh, alah. Sabar. Ya, wes. Oke, ya. Jadi untuk pertemuan hari ini begitu. Ini hari ini sudah luar biasa, sudah banyak ide yang muncul, yang belum mulai mencari, menemukan, mencari, menemukan, melihat apa. Ya, sehingga nanti kita coba produkku ini kira-kira memenuhi segmen pasar yang mana. Ya, kelebihan dari produkku ini apa? Gitu ya. Terus kira-kira kalau mau dibuat pameran di expo, nanti harapan saya sih ada sesi expo. Nanti ada sesi presentasi dari produkmu si Satria itu jasa tensi. Coba kamu presentasikan. Ya, kamu mau mengelola dengan timmu itu presentasinya apa kelebihan dari jasamu, apa kelebihannya, apa yang kamu tawarkan. Demikian juga Hani dan Ayam punyanya siapa tadi itu. Lalu Pon-Pon, nah, coba nanti bentuk tim.
Nanti dari 24 ini akan dibentuk tim. Ya, dibentuk tim atau kelompok berapa-berapanya. Oke. Sementara itu dari saya, semoga ini memberikan insight dan mencoba memicu pikiran Anda, kreativitas Anda, kepekaan sosial Anda dengan lingkungan sekitar. Kira-kira ada peluang apa di lingkungan sekitar saya yang bisa saya isi, apa yang bisa saya penuhi dari kebutuhan mereka. Begitu, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada ya? Kalau tidak, silahkan dinyalakan kameranya, kita akan foto bersama. Siapa yang mau screenshot? Coba, siapa yang bisa screenshot? Nanti di-share di WA group. Talita bisa, tak? Bisa, Pak. Oke, silakan di screenshot ya. Kamu hitung. Yang belum on cam, silakan on cam. Magda belum, Selamat belum, Windy, Elsa. Elsa ini posisi di mana tuh? Oke, Elsa ini di mana? Siapa ini? Sabrina, Dinda. Nah, Elsa. Oke, silakan dikondisikan. Talita. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, di-share di grup ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Sore, terima kasih, Pak. Terima kasih.